Misalnya hafalan saya 10, tapi yang lancar masih 5. Nah, bagaimana saya maksimalkan yang 5 ini yang belum ini? Biasanya saya jadikan 1 juz dulu. 1 juz sampai jadi, naik ke juz berikutnya. Terus tapi saling mengiring dengan 5 juz yang sudah lancar. Dan tetap ngulang di lain waktu. Iya, tetap ulang di lain waktu. Jadi bahkan saya merojahnya pernah sampai 10 juz per hari, pernah sampai 15 juz, pernah sampai tembus 20 juz satu hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang insyaallah mubarakah ini, saya berada di tempat Pondok Pompes Darus Somad yang berada di Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga. Jadi di sini saya bersama dua sahabat saya dari Pompes ini, dari Pompes Darus Somad. Saya akan menanyakan, sharing-sharing sedikit tentang Al-Quran lah. Nah, jadi mari simak video ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. A few moments later. Bismillah. Jadi saya ini mau bertanya, bagaimana metode antum menghafal Al-Quran? Bagaimana, apa sih metodenya? Oke, jadi metode saya dalam menghafal Quran sebenarnya ada satu metode yang paling sering saya pakai, yaitu metode hafalan kuat dan hafalan lunak. Jadi bentuknya itu seperti ini. Pertama, kita ingin menghafal misalkan alif lam mim 1 halaman. Nah, kita baca dulu, kita hafalkan, tapi tidak apa-apa, tidak terlalu kuat di pagi harinya misalkan. Nah, kita hafalkan semampu kita. Setelah itu, setelah ada gambaran, nanti di sore harinya kita ulangi sampai sekuat mungkin. Nah, di situ namanya hafalan kuatnya. Setelah hafalannya kuat, nah besoknya itu halaman yang ingin kita hafal itu kita ulangi setiap selesai sholat. Jadi 5 kali kita mengulangi hafalan tersebut. 5 kali ya? Jadi ya bisa tergantung dari kondisi hafalan kita. Kalau misalkan merasa kurang, belum kuat, bisa ditambah lagi. Tapi biasanya saya pakai itu 5 kali setelah selesai sholat. Sehalaman ya? Ya, itu sih. Saya mungkin menambahkan aja seperti yang tadi sudah disampaikan, ada hafalan lunak, hafalan kuat. Saya juga menjalani itu. Di metodenya sebenarnya mirip-mirip sih. Hanya mau menambahkan, kita itu sering hafal terhadap sesuatu, apalagi ini menghafal Quran, tapi kita ragu nih dengan hafalan kita. Kita butuh diyakinkan oleh orang lain. Nah, itulah pentingnya kita menyetorkan hafalan baik kepada ustaz kita, kepada murabbi kita. Nah, setelah itu silahkan kita saling simak dan saling tes lagi sama teman-teman nih. Semakin banyak yang mengakui bacaan kita jadi tambah yakin. Nah gini, kan dalam menghafal itu ada juga namanya di saat kita pernah kita menghafal nih sehalaman, terus tiba-tiba kita ingin cepat. Gimana tuh kalau kita ingin cepat menghafal? Apa reaksi kita? Apakah kita istiqomah atau kita ikuti diri kita untuk menghafal nambah hafalan lagi? Memang dalam menghafal kita memang gak akan lepas dari godaan ini, godaan itu. Bahkan ingin cepat pun sebenarnya itu juga sudah godaan. Karena seringkali ketika ini bagi yang menghafal Quran, bagi yang sudah sering mencoba, seringkali ketika kita kayak rasanya
saya lebih cepat, saya yakin bisa, ternyata nggak bisa nih. Nggak bisa jadi. Ternyata misalnya lagi ngehafal 1 halaman, targetnya 1 halaman, tapi penat, akhirnya terburu-buru ingin lebih banyak lagi. Setelah melangkah lebih banyak, malah hafalan-hafalan yang lain buyar. Nah, jadi saya rasa lebih baik mengikuti apa yang memang sudah menjadi kemampuan dirinya lah, nggak usah dipaksakan. Kalau ada terbayang atau terbesit untuk lebih cepat, ya kalau bisa ditahan dulu lah. Ditahan dulu ya kalau cepat. Kalau saya memang setuju, secara garis besar setuju. Mungkin singkatnya itu jangan hanya hafalan cepat, tapi hafalan tepat sesuai dengan kemampuan kita, tepat sesuai dengan kondisi kita. Ya. Singkatnya seperti itu. Satu lagi. Ini nih, tinggal 1 pertanyaan. Nah, jadi metode, nah sekarang tadi kan metode menghafal, nah sekarang metode murojaah. Metode murojaahnya gimana? Saya itu termasuk orang yang percaya lebih baik sedikit walaupun sedikit tapi istiqomah. Itu yang masih saya pegang sampai sekarang. Jadi biar silakan setting target murojaahnya misalkan 3 juz saja, 3 juz sehari, tapi itu istiqomah, itu berasa lebih hafalan melekat dibandingkan hari ini 5 juz, besok 1 juz, besoknya nggak ngulang, besoknya 10 juz. Lebih enak rasanya konsisten gitu. 3 juz sedikit misalkan, tapi istiqomah itu lebih baik. Caranya ya harus nggak boleh manja, nggak boleh misalkan aduh malas datang, ya harus aja. Pokoknya kalau sudah melewati batas tertentu, misalkan sudah sebulan nih, sudah rutin 3 juz per hari, itu biasanya agak aneh kalau kita nggak murojaah sehari. Ya. Karena sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Bentuk kebiasaan dulu sedikit aja, 3 juz per hari, yang penting istiqomah. Kalau terlalu berat bisa 2 juz. Nah, bisa 2 juz, itu tergantung dari kondisi kemampuan masing-masing. Gitu sih. Kalau saya mesti mirip-mirip juga. Ya, ada beberapa perbedaan. Jadi kenapa kita terlalu sering mirip, karena satu rumah. Sering sharing juga, sharing. Ya, satu frekuensi lah. Satu frekuensi. Ada beberapa kondisi, misalnya kan kita nggak tetap ada waktu senggang, nggak tetap sibuk, nggak tetap sibuk dan nggak tetap senggang gitu. Ya. Nah, ketika ada kesenggangan, ada dalam satu kondisi kita punya waktu senggang yang banyak untuk ngaji. Nah, kalau saya biasa memanfaatkan itu. Misalnya hafalan saya 10, tapi yang lancar masih 5. Nah, bagaimana saya maksimalkan yang 5 ini yang dulu? Biasanya saya jadikan 1 juz dulu. 1 juz sampai jadi, naik ke juz berikutnya. Terus tapi saling mengiring dengan 5 juz yang sudah lancar. Dan tetap mengulang di lain waktu. Iya, tetap mengulang di lain waktu. Jadi bahkan saya merojaahnya pernah sampai 10 juz per hari, pernah sampai 15 juz, pernah sampai tembus 20 juz per hari. Itu untuk melatih pikiran lebih cepat, melatih lisan lebih cepat. Nah, ketika waktu senggang itu sudah tidak ada, terutama sekali ketika banyak sekali kesibukan, nah kita pakai metode yang sama. Istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min alfi tahun. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang saya bisa tanyakan. Mungkin di lain kali kita bisa insyaallah mudahan bertemu. Insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.